Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di cerita mistis, cerita horor di podcast Furi Harun. Tapi kali ini kita bukan mau cerita tentang cerita mistis, ya, melainkan tentang ramalan di 2025. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Dan kali ini Mami Furi kembali bertemu sama Mandiro Eji. Setelah sekian purnama, bener. Terombang-ambing di dunia yang udah lama banget ya, Mia. Udah lama. Kesibukannya apa aja, Eji? Ya, saat ini masih tetap sama. Kesibukan itu konsultasi klien, sama Eji baru-baru ini udah mulai membantu klien-klien itu untuk membangun bisnis. Kalau dulu itu masih hanya cerita kehidupan. Nah, kalau sekarang itu Eji udah yang masuk ke bisnisnya mereka gitu loh. Jadi as a consultant, tapi consultant yang bukan ke main bisnisnya ya, tapi ke arah apa yang cocok nih. Karena Eji punya program baru namanya The Other Side of Psychology. Maksudnya selama ini kalau kita mau bekerja kan kita tes psikologi ya, tes psikologi. Nah, ini Eji pergunakan yang namanya Bazi. Jadi Eji ngajarin ke mereka atau sharing session ke mereka penggunaan Bazi untuk kalau di kantoran itu kayak gimana. Gitu. Nah, jadi kalian yang pengen konsultasi bisnis, pengen tahu Bazi kayak gimana, perhitungannya udah cocok belum sama apa yang kalian lakukan, bisa menghubungi Mandiro Eji. Instagramnya juga ada ya. Nah, tapi bicara tentang 2025 nih, kalau di penglihatannya Eji sebagai anak indigo precognition ya, yang bisa membaca masa depan, ada yang serem-serem nggak sih? Ada nih, lumayan. Apa jadi tuh? Jadi Eji sedikit flashback ya. Jadi setiap akhir tahun, hampir semua anak-anak indigo itu seperti membuat satu prediksi yang akan terjadi di 2025 atau 2024, 2025 dan seterusnya. Nah, selama ini sampai dengan hari ini, maksudnya yang sudah kita lewatin ya, Mi, Eji memang melihat banyak kejadian-kejadian yang lumayan seram. Contoh, di 2020 akhir, Eji ngelihat akan ada pesawat jatuh, berarti, antara 2020 akhir atau 2021 awal. Nah, itu yang pertama kali Eji viral. Penglihatan di 2021 tanggal 5, kejadian pesawat jatuh tanggal 9. Nah, itu kalau menurut Eji sih masih kategori yang serem, tapi yang hanya sebatas itu. Tapi yang untuk 2025 ini beda. Kayak gimana tuh? Ini lumayan sangat menantang. Nanti Eji akan gambarin. Jadi prediksi yang menyeramkan di 2025 itu apa? Salah satunya itu gunung meletus nih. Kenapa Eji bilang gunung meletus? Ya memang kalau misalkan kita simak lah ya, atau kita ketahui setiap tahun itu pasti ada gunung meletus. Cuman yang 2025 ini beda nih. Ini lebih seram. Kenapa? Akan ada gunung-gunung yang selama ini tertidur itu akan erupsi. Yang belum pernah kita tahu. Jadi kalau yang dulu-dulu seperti 2022, 2023, 2024 banyak gunung meletus itu biasakan bisa yang ada di awal tahun, ada yang di akhir tahun. Tapi yang kalau yang 2025 ini lumayan merata nih. Jadi dia merata yang bisa 2 bulan sekali atau sekali meletus itu 3 atau 4 gunung berturut-turut gitu loh. Lumayan serem ya teman-temannya Furi. Tapi biar lebih jelas gambarannya, kan Kak Eji suka ngegambar-gambar puzzle-puzzle tuh di Instagramnya. Puzzle-puzzle yang suka bikin penasaran netizen. Nah, sekarang kita persilahkan untuk gambar deh. Kira-kira kayak gimana? Siap. Biar lebih jelas gitu ya. Boleh. Nanti kita abadikan dari Mandiro Eji. Iya dong. Siap. Nah, ini Eji akan bagi jadi 4 bagian karena ini ada 4 bencana atau ada 4 keterangan atau 4 foto yang akan Eji gambarkan. Jadi teman-teman, Kak Eji ini kan tadi Mami Furi jelaskan sebagai precognition, orang yang bisa membaca masa depan. Untuk menjadi seorang precognition ini, perjalanannya Eji itu sadar bisa membaca masa depan tuh dari umur berapa, Ji? Sebenarnya awalnya itu
kejadiannya Eji kan Mi. Oh ya, sebelumnya Eji juga belum sebutin. Eji manggil Kak Furi ini Mami. Jadi udah kayak maminya Eji. Kenapa? Karena dari pertama Udah kali. tua emang. Jadi dari pertama kali Eji ada di Jakarta setelah Eji viral, Mami lah orang pertama yang kasih Eji support yang sampai Eji bisa hari ini. Jadi orang pertama yang sangat Eji hargain sampai detik ini adalah Mami. Kenapa? Karena dari perjalanannya Eji itu dari mulai, kalau Mami masih ingat nih, tahun berapa ya? Itu dulu Mami pernah ke Medan. Mami pernah ke Medan yang bareng Roy Kiyoshi. Enggak, Rio, bareng Rio. Rio. Eji fotografernya waktu itu. Oh gitu. Yes. Jadi makanya Eji ngerasa kayak, ini kayak ada apa ya? Law of attraction gitu lah. Ada sesuatu yang kita ngerasa, suatu hari ini bakal ketemu lagi nih gitu. Nah, waktu itu Eji fotografer. Karena dulu Eji kan fotografer. Nah, waktu itu Eji fotografer untuk eventnya Mami. Oh, 2019 berarti. 2019 ya, kalau nggak salah. Terus kita ketemu Eji di Jakarta tahun berapa ya? 2021. Iya. Yes. Ya, meskipun banyak goncangannya ya. Jadi waktu dulu Eji di Medan ya, Eji mikir waktu pas foto, wah seru ya kalau suatu saat itu bisa duduk di panggung itu gitu ya. Habis itu ngelihat sosok Mami itu, wah ini orang yang baik nih gitu loh. Maksudnya bukan membaca ya, tapi sekilas nih. Karena Eji ingat banget ada satu momen di mana kalau Mami masih ingat, kita ada di satu tempat yang lagi ada pameran. Mami ingat yang ada acara pameran itu di condition kalau nggak salah di salah satu convention hall lah di Medan sebelum acara nih, kalau nggak salah besoknya acara, hari ininya lah ya, hari ininya. Nah waktu itu kan lagi mau diminta si Ryu untuk blessing kalau nggak salah waktu itu ya. Ryu itu kan anak indigo yang seperti Reikyoshi yang ada di Thailand. Nah, jadi waktu itu kenapa Eji bilang ini Mami orang yang baik, karena untuk selevel Mami yang which is yang udah public figure ya, waktu itu udah artis lah gitu. Mami itu nggak sombong gitu loh sama kita yang maksudnya yang sama tim-timnya itu nggak sombong, nggak yang kayak lu harus megangin tas gua gitu-gitu, nggak gitu loh. Jadi kayak itu first impression Eji sama Mami. Oh, emang kalau yang lain sombong. Jadi uniknya gini Mi, jadi dia mungkin agak ngelantur ya, agak jauh kita bahas. Eji itu dulu di Medan itu fotografer yang memang fotoin event-event artis. Jadi event-event artis, konser, DJ, event-event lah ya. Kalau kita bilang yang baik banyak, salah satunya ada artis senior, vokalis yang dari serius band yang vokalis. Itu duduk sama kita makan di lantai gitu loh, maksudnya di belakang panggung backstage gitu loh. Nah itu Eji salut. Tapi ada juga yang ngelihat kita juga nggak mau, gitu. Padahal ya belum menjadi seseorang yang sangat besar waktu itu. Nah tapi ya kayak jadi ada game, gitu. Iya. Nah balik lagi ke precognition. Oke. Dari kapan sadar kamu bisa baca masa depan? Eji itu kan dari keluarga yang didominasi sama paranormal. Jadi di keluarga Eji itu, termasuk Eji itu ada 10 orang lah ya. Kalau Eji nggak mau sebut diri Eji paranormal. Kenapa? Karena Eji tidak berusaha untuk menerawang kalau Eji ya, secara pribadi. Jadi yang benar-benar yang tatung atau yang kerasukan itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Yang tidak kerasukan itu hanya ada 3 orang. Ada kakeknya Eji, neneknya Eji, sama Eji. Itu yang tidak kerasukan. Yang sisanya kerasukan. Kalau nenek Eji pembaca garis tangan, kakek Eji pembaca baji. Gitu. Nah, kalau Eji kebetulan karena mungkin cucunya mereka, Eji dapat 2 ilmu ini. Untuk ilmunya ya, di luar dari indigonya. Nah, habis itu pertama kali Eji bisa merasakan sesuatu, sebenarnya kalau ditanya Eji pertama kali, mungkin Eji juga lupa ya. Pertama kali itu
berhubungan dengan makhluk astral itu kira-kira Eji di SMP, kalau nggak salah di antara kelas 6 SD atau SMP kelas 1 itu pertama kali berhubungan sama gaib. Nah dari mulai sananya itu mulai terasah tanpa disadarin sampai akhirnya Eji mengikuti satu meditasi dan di meditasi itu selama 4 tahun itu Eji makin terasa. Nah di saat terasa itu mulailah satu persatu datang nih. Awal pertama datang harusnya sama ya, semua sama dengan anak-anak indigo yang lain. Awal pertama kali datang itu dari mimpi. Mimpi yang jadi kenyataan nih. Jadi kayak mereka tidur, kita tidur, kok kayaknya ada kejadian ini ya, begitu bangun ada yang ingat, ada yang lupa. Kalau yang lupa suatu saat teringat, itu kan biasanya orang ngomong deja vu. Dia udah pernah tahu kejadian ini, tapi sampai satu masa dia teringat, flashback lagi, itu namanya deja vu. Nah, waktu itu Eji ngakalinya adalah dengan cara menulis nih. Jadi manusia itu di saat bangun tidur itu, di antara dia zona relaksasi, ini keilmuan nih, di antara dia zona relaksasi, kalau dalam keilmuan itu ada zona alfa, beta, theta, di antara dia dari zona alfa menuju beta atau menuju sadar, itu di sana dia masih terkonsentrasi nih, apa yang dia mimpiin masih ingat. Tapi persekian detik kemudian dia bakal lupa semua. Jadi harus dicatat. Langsung klik Google arti. Kalau Eji nggak, Eji catatan buku itu, Eji yang teringat kejadian apa yang tadi Eji mimpin, Eji tulis semua. Eji tulis semua. Jadi kayak tadi malam itu Eji mimpi, Eji dikejar harimau. Contohnya Eji dikejar harimau, Eji masuk hutan, habis itu bla 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 bla. Nah Eji pas begitu bangun, persekian detik sebelum lupa, Eji catat dulu. Oh tadi saya mimpi dikejar harimau, masuk hutan, bla 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 bla. Eji detailkan, detail yang teringat. Nah habis itu udah tulis tanggalnya, habis itu next lagi, besok kalau ada mimpi atau ada apa lagi, Eji catat gitu-gitu. Karena berawal dari penasaran nih, kenapa setiap kali saya mimpi bangun tetap lupa? Kan penasaran kan, tapi begitu sampai itu kejadian, kok kayak seperti saya pernah mimpiin. Kan sering gitu ya. Jadi karena penasaran itu Eji catat, dan disitulah pertama kali Eji tahu mimpi Eji kenyataan. Karena setiap detail yang Eji catat, misalkan memang tidak semua ya, kan ada mimpi namanya bunga tidur yang artinya memang mimpi karena sebelum tidur itu mungkin ada kepikiran sesuatu. Tapi ada satu ketika sampai misalkan 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan ke depan gitu, kok ini kayaknya saya pernah mimpi nih. Nah Eji bukalah catatan itu. Pas dibuka catatan, pas kejadian, mohon maaf, pas kejadian, bukan pas bangun mimpi, pas kejadian Eji bukalah catatan itu. Ternyata apa yang Eji tulis itu hampir 90% mirip sama kejadian yang terjadi. Itu pertama kali. Jadi pertama kali akhirnya sadar bahwa Kak Eji bisa membaca masa depan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, tanpa Eji sadarin, Eji kan mulai yang nggak terasa, yang ngasah gitu loh Mi. Nah jadi yang asahan-asahan selanjutnya itu udah nggak dari mimpi. Makin hari mulai kayak vision. Mulai kayak vision. Gejalanya kayak di film-film nggak? Misalnya pas ngelihat vision pusing dulu, apa kayak gempa gitu nggak? Sebenarnya kalau untuk pusing sih enggak ya, tapi lebih ke detakan jantungnya itu berbeda. Jadi detakannya itu makin kencang. Jadi kalau misalkan ya, biasanya Eji mau mendapatkan vision ya, karena vision itu datangnya random nih. Bukan Eji menerawang mencari vision, bukan. Datangnya random. Jadi kayak misalkan Eji kayak tek, oh ada detakan yang berbeda nih, kok kayak mau tahu sesuatu nih gitu loh. Nah, ada momen seperti itu. Ada momen yang tiba-tiba kita ngobrol, tiba-tiba lewat di depan. Dia kayak tiba-tiba itu Eji ngeblank, ngelihat orang sini ngeblank, tapi Eji kayak dikasih lihat film. Cuman filmnya nggak full Mi, cuman sedetik, 2 detik gitu doang. Nanti ada part lain sedetik, 2 detiknya. Makanya Eji namain puzzle. Kenapa namain puzzle? Karena dia sepotong-sepotong yang dikasih. Gitu. Oke, kalau gitu kita biarin dulu ya ngegambar. Nanti nggak selesai-selesai kalau diajak ngobrol terus. Teman-teman pasti pada penasaran kan kira-kira apa sih yang bakalan terjadi di 2025. Tapi ada hal yang baik-baik juga kan, Ji? Ada, tenang aja, nggak semuanya buruk semua. Dan untuk perhitungan Bazi juga nanti bisa nih. Bazi itu apa sih gitu kan? Eji pernah banyak yang nggak ngerti. Dikomplain kenapa? Si anak indigo ini, maksudnya yang dimaksud Eji ya, setiap kali ngegambarin bencana aja, nggak pernah gitu
ada yang enak gitu loh. No, baru mau ngomong. Nggak pernah kita ada yang enak. Pernah, Mi. Salah satunya bareng Mami, kalau Mami masih ingat yang kita ada konten ngeramal presiden. Oh iya, itu alhamdulillah terjadi. Iya, yang kita ngeramal presiden. Bahkan sampai gini, jadi banyak orang menyangka kita itu, maksudnya Eji sama Mami sama waktu itu ada Uncle Alvin sama Mian itu dikiranya kita mencari popularitas. Ya, banyak banget ya kalau komentar kayak gitu. Tapi yang perlu teman-teman tahu, Mami Furi pertama kali mengusulkan untuk kita buat konten ini itu benar-benar jauh hari sebelum kita tahu siapa calon-calonnya pun. Ingat ya, Mia? Kita nggak tahu. Ya, kita sama sekali tidak tahu calonnya siapa, partainya siapa, belum sampai ke pembahasan itu. Itu jauh hari sebelum itu. Nah, tapi waktu pas kita menggunakan energinya kita masing-masing, kita sampai bisa detailin ada siapa-siapa aja. Padahal nama-nama itu juga nggak ada, tahu. Karena belum ada pembahasan apapun gitu loh, baik dari pemerintah atau sebagainya belum ada pembahasan apapun. Nah, makanya banyak orang menganggap ini mah gampang, udah tahu siapa calonnya, padahal belum sama sekali. Jadi pada saat itu tidak ada calon siapapun yang udah muncul di TV itu nggak ada, belum. Iya, mudah-mudahan ramalan yang menyenangkan gitu ya. YouTube Furi Harun bisa 1 juta subscriber. Amin. Yang belum subscribe harus subscribe loh ya. Kalau YouTube-nya Kak Eji masih vakum. Saat ini masih vakum ya, teman-teman. Tapi ada kejutan baru nih. Eji akan buat konten-konten yang pastinya ada sebagian. Jadi ada 3 jenis konten yang akan Eji buat. Eji spill dulu. Satu konten misteri. Ada satu lagi konten yang tentang social experiments atau yang berhubungan dengan beramal, pokoknya membantu orang lain. Ada yang di konten itu juga. Dan ada satu lagi, ini konten yang masih Eji wacanakan, tapi mudah-mudahan ini terjadi. Ini yang dari dulu Eji pengen banget. Mungkin ini yang Eji bisa cerita, tapi yang 2 lagi Eji keep dulu. Yang ini yang dari dulu Eji pengen banget, tapi Eji masih kehambat sama peraturan-peraturan yang ada. Tapi ini konten yang bisa sangat membantu, yaitu membaca. Aduh. Karena itu belum pernah ada yang buat. Maksudnya bukan belum ada. Beneran? Yes. Emang ada gila-gilain si Eji. Tapi kondisionalnya yang Eji disclaimer dulu, bukan semuanya, tapi yang misalkan yang keluarganya belum ketemu atau dia ada masalah atau maksudnya ada untuk membantu. Ya, menyampaikan pesan dari almarhum atau almarhumah. Salah satunya dari garis tangan, karena garis tangan itu kita bisa bisa terarah pada sebenarnya dia kenapa meninggalnya. Jadi itu yang dari dulu Eji pengen banget. Dan balik lagi, Eji terhambatnya itu karena ini kan ada disclaimer-nya kan. Artinya yang kayak keduanya itu orang lain gitu loh. Jadi yang maksudnya bisa jadi ada keluarga yang suatu saat nuntut. Iya. Gitu loh. Ya, gitu. Oke. Nah, dari tadi diajakin ngobrol terus, pasti kalian penasaran ya. Nanti Kak Eji, silakan Kak Eji. Oke, jadi apa aja tuh? Aduh, udah deg-degan. Ada penutup nggak ya? Ada kertas lain yang aku mau nutupin yang satu ini. Potongan kertas aja. Karena ini sesuatu yang membahagiakan, jadi kita ceritanya yang terakhir gitu. Oke, ceritanya yang sedih dulu. Oke. Ini Eji tutupin dulu ya. Jadi ini ada 4 gambar, ada 1 gambar di sini. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Ini ke kamera. Ini yang bagus. Ini ada 3 kejadian. Oke, kita mulai dari paling atas terlebih dahulu ya. Paling kanan atas. Ini gunung, ini yang tadi Eji cerita ini. Ada di awal dan ada di akhir. Berarti kalau awal dan akhir itu awal itu yang bulan 1, 2, bulan 1, bulan 2, bulan 3, akhirnya itu 11, 12, 10, 11, 12. Jadi
Ini yang paling krusial, ini yang paling besar di tahun depan. Jadi tahun depan itu kalau teman-teman mau hitung dari total dari awal sampai akhir, kapan-kapan gunung erupsi dan gunung-gunung apa aja yang erupsi, yang baru juga, itu pasti jauh akan lebih banyak daripada 2024. Dan side effect-nya lumayan banyak. Salah satunya pasti akan gempa dan sebagainya. Iya. Duh, serem ya teman-teman. Ini yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu kembali lagi ada musibah pesawat. Ada musibah pesawat. Pesawatnya besar kecil? Pesawatnya besar. Pesawat besar. Ya, ada musibah pesawat besar. Yang sudah Eji dapatin visionnya itu adalah kembali lagi sama mesinnya berasap, mesinnya berapi. Gitu. Okay. Nah, yang ketiga ini yang seru nih. Ketiga ini Eji pernah ditanyain. Bagaimana kedepannya dunia ini atau global ini. Apakah akan bermasalah? Karena kita tahu saat ini di dunia ini lumayan banyak tempat yang terjadi perperangan. Di 2025 perperangan itu akan pecah. Peperangan itu akan pecah. Jadi akan sangat banyak tempat-tempat yang sudah mulai berperang. Mulai banyak peperangan. So bagi teman-teman, karena ini Eji pernah ditanya 2 tahun yang lalu, kira-kira perang dunia ketiga akan terwujud enggak? Waktu itu Eji bilang belum, enggak tahu, Eji bilang enggak, karena waktu itu Eji belum dapat gambaran apapun. Tapi untuk tahun depan ini akan terjadi. Tapi apakah itu menjadi perang dunia ketiga atau cuma sekedar perang yang sangat banyak tempat? Itu Eji nggak berani sebut di publik, tapi yang pasti akan terjadi sangat banyak. Gitu. Serem-serem ya teman-teman ya. Aduh, jadi stres deh. Ampun. Lalu yang menyenangkannya deh, yang 3 udah bikin stres, deg-degan ya. Yang bagusnya. Supaya tidak terdistraksi sama yang lain. Ya. Dan yang terakhir, ini yang bagus-bagusnya itu ada bendera Indonesia. Ada trofi Piala Dunia. Jadi kita bakalan ikut ya. Ya, kalau ditanya ke Eji, Indonesia akan ambil andil, akan membuat sesuatu yang sangat besar, akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Gini, ini bukan cerita menang final juara ya, tapi Indonesia akan mengukir satu sejarah baru yang berhubungan dengan sepak bola. Amin. Ya dan itu Eji juga doain nggak ke putaran keempat, langsung lolos. Amin, mudah-mudahan. Ya, ada lagi yang menyenangkan gitu. Masa yang kagak menyenangkannya ya, yang seremnya 3 gitu, udah gitu serem banget gitu. Apalagi nih? Dari kabar artis-artis mungkin? Oke, boleh. Tapi kalau kabar artis balik lagi, yang pastinya ujung-ujungnya gosip tentang percintaan juga. Ada beberapa inisial yang tahun depan itu menjadi satu notes buat Eji. Ya. Kembali lagi ada, jadi gini, 2023 akhir. Jadi gini, kalau anak indigo udah wajar ya, Mi. Setiap tahun pasti dicari untuk ramalan tahun depan. Prediksi tahun depan. Jadi hampir semua anak indigo itu pasti dicari. Jadi di 2023 akhir, waktu itu Eji bilang antara 2022 akhir atau 2023 akhir, Eji kurang ingat ya. 2022 akhir benar. 2022 akhir itu Eji bentar, 2023 akhir. Ya, kita masih kita tuh 2022. Kita 2022. Kita di sana 2022. Iya.
Oke, berarti 2022 akhir ya. Jadi nggak ingat lupa antara 2022 akhir atau 2023 akhir, Pak. Iya. Jadi waktu itu Iji kan ditanya artis di tahun depan itu ada artis apa aja yang bermasalah. Jadi waktu itu Iji sebut ada R sama S di salah satu infotainment lah ya. Ada R sama S akan bermasalah. S itu perempuan, R itu laki-laki. Nah, di tahun 2025 ini masih ada S yang bermasalah, tapi bukan orang yang sama. Oh, terus S-nya laki perempuan? Perempuan. Ada perempuan yang S. Ini yang nanti akan cukup menghebohkan dunia perartisan lah. Oh, oke. Gitu. Ya, balik lagi masalah cinta. Masalah cinta. Ya, sama ya. Apa? Ada juga yang dari perempuan, dari C juga ada. Itu kayaknya Mami juga udah ngerasa. Temen kita. Oh, yang lain. Ada yang akan bisa bermasalah juga sih. Tapi ya maksudnya kembali lagi ya, kita harus doain yang terbaik sih. Doain terbaik untuk siapapun lah, karena kan kita juga masuk ke dalam kategori udah public figure ya nih. Iya, udah public figure harus dijaga. Oke, kita balik ke Bazi deh, Bazi. Oke, siap. Bazinya Furi Harun. Yang ditunggu-tunggu ya. Yang dilakukan aja. Jadi apa sih Bazi itu? Nah, makanya yang penasaran hubungin Mbak Diro Eji ya. Bazi. Apa perlu apa tanggal lahir? Yes, sebentar. Kita tulis ini aja. Ya. Kalian mau tahu nggak ramalan tahun depan? Mbak Diro Eji mau nikah. Ya. Kok pakai HP sih kalau Bazi? Gini, sebenarnya Bazi itu kan buku Yami. Oh, jadi buku. kalau aslinya di Chinese itu berupa buku. Cuman kan dunia makin modern ya. Jadi kalau kita pakai buku nenteng angkat kemana-mana kan repot gitu loh. Jadi sekarang itu dipermudah dengan bentuknya aplikasi. Oh, oke. Gitu. Kita kira-kira yang jeleknya diumpetin aja. Kalau aplikasinya sendiri kayak gimana tuh? Nah, saat ini Eji pakai aplikasi yang masih jadi aplikasinya itu masih kayak apa ya, masih bisa dicari kok di Google. Jadi kayak tinggal masukin aja keywordnya itu hitung Bazi, nanti banyak aplikasi yang keluar kok untuk cara menghitung Bazi gitu. Nah, tinggal kalau kita paham dasarnya, kita udah bisa menjelaskan. Nah, tapi udah mendingan kalian ke Mbak Diro Eji aja daripada repot-repot ya mikirin ini. Kalau di Google kan itu cuman panduan aja. Jadi doain aja, Eji ada rencana untuk membuat aplikasi itu sendiri yang lebih, maksudnya lebih simple. Jadi tidak perlu dibacain, tinggal masukin tanggal lahir. Habis itu nanti udah keluar tuh detail-detail tulisannya. Iya betul. Jadi silakan transfer pulsa. Oke, 2025 berarti kalau 2025 kalau tanggal lahirnya udah pas, udah bener. Ya. Oke. Berarti ini dari 4 jadi gini, 2025 berarti tahun depan ya. Itu kondisi Mami itu di umur 44. Iya, 44 ya, setelah bulan kelahiran ya. Itu 44. Jadi di umur 42
sampai 51 tahun usia. Itu jadi Bazi itu ada range per umurnya itu per periodenya 10 tahun nih. Jadi perubahan periodenya Mami itu dari 32 ke 41. Habis itu 42 ke 51. Iya. Nah, di 42 ke 51 di situ ada api minus, di situ ada logam minus. Kalau api minus itu konteksnya lebih cenderung pada percinta bermasalah, tapi maksudnya percinta bermasalah itu lebih cenderung adu-adu mulut gitu ya. Jadi lebih banyak konflik dan sebagainya. Oke. Itu nggak jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah logam minus. Logam minus itu berarti ketidakstabilan keuangan. Ketidakstabilan keuangan itu bukan berarti nggak ada duit ya, tapi bisa jadi dari pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Bisa jadi pendapatannya keluar atau bocor, atau bisa jadi yang harusnya didapatin tidak dapat. Oh, oke. Jadi ada minus logam. Waduh, itu berbahaya. Yes. Jadi kalau minus logam itu berarti keuangan lagi tidak stabil nih. Bukan nggak ada duit ya, keuangan tidak stabil. Jadi yang harusnya misalkan harusnya masuk 100 juta, ternyata yang masuk cuma 80 juta. 20 jutanya itu kebocoran. Kebocoran bisa by oknum, kebocoran bisa kayak pengeluaran berlebihan, itu kebocoran. Gitu. Nah, ini yang itu harus sampai umur 51. Waduh, masih lama. 42 ke 51 tahun nih, sebenarnya dia bukan total 10 tahun bermasalah. Bukan total 10 tahun. Dia ada 3 periode yang paling signifikan dan paling bisa jadi peluang bermasalahnya itu adalah pertama memasuki, kedua pertengahan, ketiga keluar. Jadi kalau memasuki itu berarti umur 41 menuju 42 di saat momen mau memasuki periodenya. Pertengahan itu berarti 46 menuju 47 tahun usia. Dan pas keluarnya itu 51 menuju 52 tahun usia. Nah, jadi ini 3 kali fase yang cukup bisa menjadi masalah besar. Oke, berarti 44 aman. 43, 44, 45 itu lebih konsisten, ada masalah tapi tidak banyak. Masalah gedenya pas nanti mau ini ya. Puncak-puncaknya itu 46, 47. Iya, 46, 47 pas kita tahun sionya kita. Ya, berarti kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 41, 42 itu harusnya Mami udah lewatin karena kan Mami kan sekarang 3 nih. Nah, yang baru dilewati nih. Yang dihujat sama netizen se-Indonesia. Udah itu udah yang baru dilewatin tuh. Termasuk juga masalah logam minus tadi, kan baru dilewatin. Yang tadi kita ngomong. Kan termasuk yang baru dilewatin. Jadi mudah-mudahan 44, 45 bisa nabung karena di 46, 47 minus. Banyak pengeluaran. Waduh, berarti ini nabungnya harus 2 tahun, tabungannya harus banyak. Berarti adopsi kucingnya nanti dulu deh. Nah, kalau tentang percintaan tuh gimana tuh? Api minus. Jadi api minus kalau dalam percintaan itu kalau di Bazi ya Mami, itu akan dihitung kalau seandainya sudah ada pernikahan. Jadi kalau biasanya misalkan Iji pernah nih dapat konsul nih, maksudnya ada yang konsul, tapi mereka masih pacaran. Kalau masih pacaran, karena mereka belum ada keikatan masing-masing, Bazi mereka akan berjalan untuk diri mereka masing-masing. Jadi belum jadi satu nih. Jadi kalau dia punya api minus, berarti kecenderungan dia akan terjadi pertengkaran. Kalau dia belum nikah ya, yang bisa ujung-ujungnya kayak putus doang gitu loh. Tapi bukan satu resiko yang besar, putus percintaan doang. Tapi kalau dia pernikahan, itu bisa ada resiko ke arah perpisahan, perceraian gitu loh. Nah itu lebih high risk atau resiko lebih tinggi. Gitu. Terus usaha kira-kira bagaimana? Perjalanan ke depannya itu sangat bagus banget karena Mami punya masa emas di umur 52 menuju 61 tahun. Berarti harus panjang umur. 52 menuju 61 tahun itu adalah fase yang paling bagus untuk Mami karena itu masa emas. Jadi apa yang disentuh itu semua jadi emas. Gitu. Kalau 42 ke 51 tahun tidak, sebenarnya 42 ke 51 tahun itu bukan masa hancur kok. Tapi lebih ke masa flat yang akan lumayan banyak
masalahnya itu yaitu salah satunya logamnya karena keuangannya, apinya karena percintaan. Itu doang sih. Oke, iya. Thank you. Kalau untuk garis tangan nih ya. Tangan kanan kalau perempuan. Oke. Ini bagus, ini udah sampai ke atas, dulunya belum. Kalau Mami masih ingat. Nah, mungkin udah manjat dikit. Ya udah panjang kok ini, udah sampai ke atas kok, udah aman. Nah tapi ya balik lagi ya tetap faktor keluarganya nggak hilang nih, banyak garisnya. Apa tuh? Faktor keluarga itu maksudnya keluarga yang akan sering ikut campur dalam masalah percintaan. Oh. Gitu. Tapi itu nggak fatal kalau di garis ini, nggak fatal karena garisnya banyak tapi tidak tebal-tebal banget lah. Gitu. Kesehatan. Karir panjang, sehat, kesehatan juga oke. Nah, cuma memang ini kalau kembali lagi kalau masih ingat Mami sebelumnya Iji pernah ngomong kalau garis-garis halus ini kalau sesuai garis tangan orang umum, ini garis-garis ini menandakan overthinking atau banyak pikiran. Tapi ke anak indigo pasti punya banyak gini. Karena ini namanya fake line atau garis palsu. Jadi kalau anak-anak indigo itu pasti garisnya kacau kayak gini. Bukan dia karena banyak pikiran, karena supaya dia tidak bisa dibaca. Jadi secara otomatis dia punya garis yang sangat semeraut. Iya, tapi kok ini tetap bisa baca sih? Udah disemrawutin. Karena Eji pada dasarnya kan memang udah paham garis utamanya. Iya. Jadi kayak garis utamanya apa dan sebagainya. Jadi kalau orang mau meramal juga membaca garis tangan, lebih banyak ketipu. Jadi kayak misalkan Mami minta seseorang untuk ngeramal Mami, ngebaca garis tangan tapi pakai ramalan ya. Dia pasti akan ketipu sama garisnya. Oke, ya. Wah, seru banget ya dari dunia ramalan di 2025. Tapi Mami Furi seneng banget ngeliat Eji ya. Meskipun kita berdua banyak cobaannya, tapi kita bisa melewati segala sesuatunya dengan tetap semangat. Pokoknya Mami mah doain Eji pernikahannya lancar. Amin. Terus konten-kontennya juga ditunggu gitu. Tapi nggak jadi pindah ke deket Mami gitu. Di sini banyak. Boleh nanti lihat dulu nih. Biar bisa punya kucing dulu atau apa gitu ya. Jangan di apartemen terus Ji. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kan deket, tinggal ketok pintu. Oke teman-teman, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi, bisa menghubungi Instagram Kak Madiro Eji. Ya, linknya kita share di sini. Sekali lagi ini hanyalah prediksi. Boleh percaya ataupun tidak ya. Kita kembalikan lagi semuanya kepada kalian. See you on the next episode. Bye-bye.